Oke, 1, 2, 3, kamera, action. Oke, selamat sore. Hari ini saya bersama dengan Pak Heru Kismanto, Imam Salahuddin, dan Muhammad Yahya Rashid. Oke, hari ini kita berbicara tentang rencana teman-teman yang berhubungan dengan kasus Panji Gumilang ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang rencana untuk menggugat, betul ya? Betul. Menggugat. Nah, untuk menggugat Panji Gumilang dalam hal kerugian ya Pak ya. Jadi kita bicara tentang kerugian dan kita akan mengupas semua hal yang akan berhubungan dengan gugatan dari teman-teman korban N3W9 Al Zaitun yang akan diwakili oleh Muhammad Yahya Rashid. Oke, siap. Jadi begini, tadi saya di briefing dan saya diminta tolong karena saya sendiri memang melakukan penelitian tentang program PCOK. Nah, mungkin sebelum saya mencoba menjelaskan, mungkin dari Pak Yahya dulu mungkin pembukaan, nanti dari teman-teman akan menjelaskan apa yang telah terjadi, mungkin akan saya sedikit memberikan penjelasan. Oke, Ya. silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore bagi pemirsa yang berada di wilayah Nusantara Indonesia, utamanya ditujukan kepada para korban dari Panji Gumilang atas pembodohan atau penipuan yang dilakukan. Setelah kami bertemu beberapa korban yang mengaku korban daripada As-Zaitun, ya, kami menganalisa ternyata tidak sedikit korbannya. Jadi baik perdata maupun pidana ini ada unsurnya semuanya. Oke. Karena ini dengan berkedok agama, ya, pendalaman agama, membuat suatu kompleks, sehingga banyak orang tertarik. Karena juga ada istilah bayat, ya, dibayat. Jadi orang yang sudah dibayat itu apapun juga dilakukan karena sudah dibayat dan mengikuti SOP dari ajaran daripada As-Zaitun yang dibimbing oleh Panji Gumilang. Ada dua orang ini saja dulu mewakili dengan para korban yang lain yang menyampaikan keluhannya terhadap kami sebagai lawyer, sehingga kami bersedia untuk mendampingi untuk melakukan tindakan hukum baik pidana maupun perdata. Ada dua orang hadir dari sini, satu Mewakili ya. yang sudah sekitar 6 tahun bermukim di As-Zaitun. Dan berapa tahun Pak Heru? 12 tahun di Al Zaitun. 12 tahun. Nah, untuk itu kami meminta untuk penjelasan mungkin dari Pak yang mungkin yang lebih lama dulu kali ya. Lebih lama. Imam dulu Pak, Imam dulu. Ya. Ya, kalau Pak Imam nanti kan bisa dilengkapi oleh Pak Heru. Iya. Silakan saya minta kepada Pak Imam mungkin kronologisnya awal ceritanya bagaimana Pak Imam bisa tertarik, bisa ketemu dengan Pak Panji Gumilang itu, bisa masuk di Pondok As-Zaitun itu. Ya, terima kasih Pak. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Salahuddin. Dulu nama saya Zulkarnain, waktu aktif di NII. Tahun 89 saya masuk, 90 saya dibayar, 91 saya jadi mas'ul atau pimpinan aparat desa, 92 saya dipindahkan dari mas'ul atau pimpinan aparat camat di Bekasi. Ketertarikan saya terhadap gerakan keagamaan yang dilakukan Panji Gumilang ini adalah karena dasar agama. Karena apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang dalam
gerakannya itu adalah berlandaskan agama, di mana setiap orang Muslim punya kewajiban terhadap agamanya. Jahadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Nah, lantas kemudian saya ikuti gerakan ini. Namun kemudian di tahun 95, di akhir-akhir tahun 95, saya menjumpai atau menemukan beberapa masalah terkait dengan gerakan keagamaan Panji Gumilang ini. Masalah yang utama itu adalah bagaimana dia menyelewengkan, kalau dalam bahasa saya itu menyelewengkan dan menyesatkan. Menyelewengkan itu pertama yaitu tidak berdasarkan kaidah gerakan politik yang dilakukan oleh SMK Suwiryo, yaitu tidak sesuai dengan jalur itu, konstitusi. Yang kedua, penyesatannya itu ternyata setelah saya dalami ajaran-ajarannya lebih kepada paham keagamaan Isa Bugis, ya, yang itu memang sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung, ya, dicap. Nah, lantas karena dasar-dasar itulah saya meyakini bahwa ini tidak harus saya lanjutkan. Kenapa? Karena mungkin pasti akan merusak, di mana saya sendiri saat itu selama 5 tahun juga udah rusak sebetulnya, gitu kan. Baik secara akidah, ibadah, terus juga sosial, ekonomi dirusak, gitu kan. Saya banyak terjadi pengalaman Ada efek ya? Iya. Ada efek buruk. Oke. Iya, betul gitu. Nah, tadi Pak Imam tadi setelah konsultasi sama saya, yang tadi kan dijelaskan karena ada keluarganya pemuka agama juga Pak Imam, ya, orang tuanya dulu, dan mengajarkan ajaran-ajaran yang seperti yang mendalami Islam lah, ya. Nah, sehingga Pak Imam tertarik katanya masuk di situ. Nah, yang saya mau berjelas lagi tadi mengenai tadi ada kan struktur juga ternyata di dalam Kajian agama, ya. kajian agama itu di dalam pondok itu dibentuk semacam suatu negara. Iya, betul. Nah, dengan struktur ada kepala desanya, ada camatnya, ada Bupati. gubernurnya, bupatinya, ada gubernurnya. Iya. Ini sampai Pak Imam ini sebagai camat di Bekasi, ya. Betul. Nah, dia ditugaskan dalam rangka Mendirikan. menghalalkan segala cara untuk melakukan sumbangan atau apa Pak Imam? Ya, kewajiban Untuk melakukan menyetor sejumlah uang kepada ASA itu dengan alasan apa tujuannya sehingga juga Pak Imam mau? Iya, itu karena ini dalil-dalil agama yang dikemukakan, iya kan, bahwa apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu mengutip ayat-ayat Quran, gitu kan. Itu salah satu diantaranya bahwa kita itu sebagai orang Muslim itu wajib jihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Nah, bentuk dengan harta itu yaitu bagaimana secara sukarela ataupun terpaksa, ya kan, itu saya harus wajib menyetorkan berupa kewajiban karena perjuangan. Karena stempelnya adalah mujahid. Betul. Terus yang keduanya bi anfusihim, dengan jiwa, yaitu bagaimana saya diwajibkan untuk merekrut orang-orang yang ada di luar untuk masuk ke dalam lembaga NI ini, gitu. Sehingga dari kewajiban inilah, ya kan, banyak sekali yang saya rasakan utamanya dari faktor ekonomi keluarga, gitu kan, akhirnya jadi corak marut. Artinya Pak Imam ini adalah melakukan terjun dan masuk ke dalam organisasi dan melakukan aktivitas yang diarahkan oleh Panji Gumilang. Iya, betul. Oke. Untuk mempercepat mungkin, apakah dengan Pak Heru itu gimana? Apakah pengalamannya sama? Ya, kurang lebihnya sama, akan tetapi tentunya karena saya ada di lingkungan Mahat Al-Zaitun, kemudian Pak Imam berada di wilayah editorial. Nah, kalau saya kan lebih banyak pengalamannya ada di dalam. Oke. Bergabungnya itu karena alasan agama. Ya, bergabungnya sebetulnya
pada dasarnya sama dengan Pak Imam, karena kita sebelum masuk Al Zaitun kan kita semuanya kan orang-orang yang sudah terbaiat semua. Sudah terbaiat, kemudian sudah mempunyai janji yang mengikat, yang harus ditaatin. Ya seperti itu. Kemudian apapun yang diperintahkan oleh Panji Gumilang, apapun harus diikuti. dilaksanakan. Karena Panji Gumilang itu adalah merupakan sosok yang sangat otoriter, seperti itu. Dan dihormati waktu itu ya. Dan disegani Disegani, ya. semua pengikutnya. Oke. Karena apakah dia seorang yang karismatik waktu itu? Sebetulnya sangat karismatik, Oke. karena Sehingga teman-teman dianggap oh ini apapun yang diomongkan oleh Panji Gumilang adalah yang paling benar. ya harus diikuti. Harus diikuti. Dijalani. Harus dijalani. Ya. Oke. ya. Nah ini saya tadi dengar lagi ada masalah apapun dia lakukan menghalalkan segala cara dalam rangka melakukan setoran ya. Setoran. Ya. Oke. Ya, Ada setoran di situ. Ada betul? setoran. Jadi menurut tadi Pak Imam sampai ada keluarganya yang jual rumah, jual pondok, ya, Betul. jual kebun Ya. untuk menyetor ke sana. Ya. Nah, sampai sudah ada berapa kilogram? 1 kilo. Ada 1 kilo. 1 kilogram emas yang disetor oleh Pak Imam kepada Panji Dan Gumilang itu bukan imam sendiri kan? Bukan imam sendiri. Banyak. Banyak. Saya sendiri 2 kali jual tanah dan 1 kali jual sapi. Terus dikonversi dalam emas. Dikonversi dengan emas. Oke. Iya. Total emas yang disetor Saya hanya 470 gram. 470 gram. Oke. Ya. Artinya ada kejadian menyetor dana ke sana ya. Oke, pertanyaannya kan gini. Kenapa mungkin kalau dari sisi hukum kenapa teman-teman di sini mau? Betul kan, Pak? Ya, kenapa mau? Ya, Kenapa mau? itu setelah saya tadi tanya, ya memang ada mata rantai. Mata rantai. Ada mata rantai. Awalnya memang diiming-imingin dengan kedok agama, ya kan? Dengan agama itu berjalan, memang tidak langsung besar seperti itu ya Pak Imam. Iya, Ya, nanti awalnya dari kecil masih menjalankan mungkin boleh dikatakan bisa meyakinkan kepada para korban ini 70% lah isinya sesuai dengan agama ya, Iya, ya betul. jalan. Betul. Tapi di dalam perjalanannya itu dia Jadi melenceng Melenceng. larinya kepada Saya- penipuan dan saya penggelapan. akan mengambil 2 kesimpulan dari ucapan Pak Yahya ya. Ya, Korban dan yakin. yakin. Oke, Ya. pertanyaannya gini, Pak Yahya mewakili teman-teman ini sebagai korban. Ya, Artinya untuk untuk melakukan pendampingan dalam pendampingan Nah, karena ambil- stempelnya adalah korban. korban. Oke, pertanyaan saya yang mau saya jelaskan adalah teman-teman di sini adalah korban apa? Ya, Maka saya diminta oleh Pak Taufik Hidayat karena waktu itu 2011 saya bersama Taufik Hidayat melakukan penelitian ada apa yang telah terjadi di Al Zaitun dan di KW 9 adalah sebuah program cuci otak. cuci otak. Program cuci otak. Kan termasuk Mas juga kan yang mengikuti penelitiannya ya? Ya, saya ya istilahnya Langsung. melakukan dengan Ya. Mas Imam, dengan Pak Lasmin. Ya, ya, Nah, ya. Artinya gini, Pak Yahya, kita harus menyampaikan bahwa teman-teman ini adalah korban. Tapi korban apa? Korban Ya, penipuan atau korban cuci otak kalau dari saya? Ini kalau cuci otak itu berkaitan bisa dikategorikan itu merusak daripada moral. Ya, Berarti immaterial itu. ya, Nah itu materialnya itu adalah semua setoran ada dari emas, ada dari uang, ya kan? Iya. Nah, Oke. sehingga termasuk juga sebenarnya termasuk memiskinkan, melaratkan. Yes. Pertanyaannya kan Ini korban ini karena Korban. dia jual rumahnya, dia jual kebunnya, Ya. ya kan? Iya. Nah, dan merekrut dengan orang-orang banyak banyak. orang. Ya. Merekrut itu dalam hal kebenaran itu amal, Ya. tapi merekrut Kesesatan. dalam kesesatan berarti dosa besar. Dosa besar. Berarti
dia hancur betul masa depannya dengan Betul. dunia akhiratnya dihancurkan. Oke. Jadi memang wajarlah kalau kita menempuh jalur hukum, ya. Oke. Nggak, mudah-mudahan penegakan hukum ini di Indonesia masih ada. Ya. Ya, selama saya lihat dari tahun berapa ya, sudah lama sebenarnya perkara ini ya, sampaikan sama saudara saya itu Taufik Hidayat Ya. itu sudah pernah digelar di TV One. Ya kan, kenapa pemerintah Indonesia pada saat itu tidak begitu kuatnya ya? Ya memang susah karena termasuk saya dengar itu Pak Taufik waktu di TV One itu saya sempat nonton. 2011 itu ya. Iya, dimaki-maki itu Pak Hendro Priyono itu. Padahal Pak Hendro Priyono itu mantan Pangdam loh. Dan dia pernah sempat juga pembina kita di BKPMI. Nah, kenapa bisa terjadi seperti Ya. ini? Jadi betul-betul ada penyelewengan, ada semacam kamuflase. Ya, itu yang kita. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan banyaknya korban ini ya, memang harus kita melakukan gugatan, Oke. baik perdata maupun pidana. Oke, jadi yang saya mau tekankan lagi bahwa Pak Yahya mendampingi korban. Saya akan mendampingi korban mencari kebenaran dan keadilan sampai dimanapun Ya. kita akan kejar. Oke, siap. Nah, mungkin dari harapan dari Pak Imam dan Pak Heru yang harus disampaikan kepada Khalayak ramai korban yang lain. korban lain. Ya. Ya, atas nama pribadi saya Imam Salahuddin mengajak menyerukan kepada kawan-kawan yang masih merasa dirinya korban NI KW 9 dari ajarannya Panji Gumilang. Ayo, mari kita gabung bersama-sama merapatkan barisan untuk membuat satu gerakan yang namanya gerakan ganti rugi. Oke, nggak usah takut lagi ya. Nggak usah takut lagi. Karena sudah rame-rame, udah berapa orang yang udah bergabung? Insya Allah udah ada sekitar 50 orang. 50 orang. Ya, siap. Moga-moga ada 1000 lebih yang harus ikut ya. Iya, dengan seruan ini, ayo mari kita sama-sama menuntut kezaliman dari Panji Gumilang. Terima Oke. kasih. Dari Pak Heru? Ya, kurang lebihnya dari saya juga sama ya. Jadi saya juga mengharapkan semua kawan-kawan saya, baik itu ex karyawan Al Zaitun maupun di teritorial, pada hakikatnya semuanya sama-sama korban. Jadi ayolah kawan-kawan semuanya, sekarang nggak usah takut-takut lagi. Semuanya sekarang sudah jelas, sudah gamblang semuanya. Bareskrim sudah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Dan terakhir di TV One BNPT ya. Ya, kemarin BNPT sudah menggelar adanya deklarasi cabut baiat, walaupun hanya mewakili sekian banyak orang, yang diwakili 121 orang, itu hanya tahap awal. Mudah-mudahan nanti BNPT kedepannya juga akan menggelar yang lebih banyak lagi, karena kemarin infonya akan menggelar di Jakarta yang lebih banyak lagi. Ayolah kawan-kawan semuanya, tidak usah ada takut-takutnya sekarang. Kita gulung semua yang salah, kita katakan salah, yang benar juga akan kita katakan benar. Begitu saja kawan-kawan. Oke. Jadi di sini bukan hanya tindak pidana penistaan agama ya. Ya. Seharusnya penyidik utamanya di Bareskrim menggali sebenarnya itu bukan hanya penistaan agama. Jadi di sini ada amoral, ya, ada amoral, penipuan dan penggelapan dan segi materinya ada. Ya itu yang kita akan perjuangkan nanti. Semoga penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, pengacara yang bergabung, marilah kita sama-sama Ya. secara Kepedulian. moral, Kepedulian. secara moral menyelamatkan umat, bangsa dan negara ini dari kejahatan-kejahatan seperti ini. Ya, kita tegakkan kebenaran dan keadilan, ya kan? Dan kita harus kulil haq walau kana murraya. Ya, karena mati ini tidak ditahu kapan. Nah,
Nah, yang dibawa itu bukan hasil kejahatan itu, bukan gedungnya yang dibawa mati, tapi adalah dosa-dosanya dan amalnya. Dosa juga dibawa loh mas. Iya, dipertanggungjawabkan. Iya, amal juga ya dibawa. Jadi bukan cuma amal saja yang dibawa. Dosa juga. Ya dosa juga. Ya saya sengaja menyebut ini supaya teman-teman sebagai penegak hukum ya marilah kita sama-sama dengan bermoral, ya kan, supaya jangan karena dibutakan dengan materi duniawi ini sehingga kita menghalalkan segala cara juga, disogok sehingga perkaranya tidak jalan, atau disogok supaya yang tidak benar lancar. Itu kriminalisasi. Itulah penyampaian saya. Makasih. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin coba ini ya Pak ya, karena background saya bersama teman-teman juga termasuk Pak Imam, ini mau coba membangun ini ya, diskusi dulu, Ya. apakah ini bisa dipakai atau enggak, karena konteksnya harus dengan hukum, peradilan. Saya mencoba untuk ini ya, sharing, apakah apa yang saya dapat selama membantu teman-teman di sini karena adanya program cuci otak, gimana menurut Pak Yahya, bahwa ini yang dia alami adalah sebuah program cuci otak. Contohnya seperti ini. Saya tadi tanya sama Imam sama Pak Heru, jadi program cuci otak itu outputnya cuma satu, fanatik. Ya. Saya nanya sama Imam, ketika bergabung dengan NI, apakah Mas Imam fanatik? Menjadi fanatik. Menjadi fanatik. Ya. Karena kalau jadi fanatik, apapun yang dikatakan oleh pimpinan harus dijalankan. Iya. Kira-kira gitu. Nah, baru kita bicara tentang programnya, prosesnya. Prosesnya adalah hijrah. Hijrah itu dari istilah saya itu keseimbangan awal jadi keseimbangan baru, dari masa lalu ke masa yang lebih baik. Artinya jadi nggak perpindahan itu. Iya. Hijrah dari NKRI kepada NII. Berarti ada proses. Ada proses dan proses itu dijalankan dalam bentuk baiat. Hijrah. Oke. Apakah merasakan ditekankan pada rasa bersalah? Betul. Rasa bersalah yang diungkit-ungkit. Iya. Betul. Jadi ditakut-takuti juga. Betul. Oke. Apakah juga terjadi pengakuan dosa? Iya. Betul. Sehingga ada rasa takut yang Berbeda. dipupuk. Terus kemudian harus hijrah. Harus hijrah. Ganti nama. Ganti nama. Nah, pertanyaan saya gini, menurut dari segi hukum, apakah ini berefek kepada teman-teman bahwa mereka adalah korban jotak atau dia cuma korban penipuan? Ya, sebenarnya yang modus itu modus ya, cuma hanya modus aja ya yang mereka pakai ya. Ya, dia pakai modus. Ya, Tapi sebenarnya itu yang paling parah karena titik kuncinya di situ. Dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan lain. Sebelum dilakukan cuci otak. Dengan adanya cuci otak itu, ya segala cara harus dilakukan oleh harus teman-teman. dilakukan. Mau mencuri, mau apa, ya kan? Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain Ya, karena nggak sudah bisa melawan. dicuci otaknya itu. Oke. Nah, saya dengar tadi ada peralihan dari NPI ke Dari NKRI ke NKRI. NII. Nah, mungkin melihat situasi dan kondisi di negara ini seperti itu sehingga tertarik ya Pak Imam. Ya. Ada cita-cita besar waktu itu. Ada cita-cita besar. Sehingga mereka merasa kewajiban untuk berjihad. Untuk berjihad. Itu yang awalnya Ya. mereka sangat kuat. Sangat kuat. Itulah Ya. yang membentengi. Padahal ujung-ujungnya ya. Jadi nalarnya sudah tidak jalan. Logikanya sudah tidak jalan dengan bayat itu, cuci otak itu. korbanlah mereka ini. Korbanlah mereka. Dan di mana-mana memang begitu, Pak. Ya. Justru itu sebenarnya lebih parah daripada teroris. Kalau teroris meninggal pada saat terjadinya pembunuhan selesai kan, tetapi cuci otak ini yang dilakukan
Panji Gumilang ini memasuki sendi-sendi kehidupan apa-apa susah, semuanya. bergeraknya susah ya. Ya, Jadi selama kalau teroris mungkin hanya lokalisasi, mungkin paling yang dibom itu ya tidak sampai 100-an ya. Tapi kalau ini menyebar seluruh Indonesia, ribu ini. bisa menyebar ke seluruh dunia. Ide, banyak ide. Iya. Ide yang masuk ya. Iya, jadi betul-betul kita ini harus hindari. Kelihatan kecil tapi dampaknya luar biasa. Oke. Nah, itulah sebenarnya para penegak hukum itu hanya melihat itu kasus itu hanya luarnya saja, kulitnya saja, dan tidak tahu apa impact-nya. Nah, itu yang lebih bahaya. Ya. Oke, terima kasih Pak Yahya. Tapi sebagai akhir kata saya harus mengucapkan banyak terima kasih telah membantu teman-teman, dan saya acungi jempol karena Pak Yahya mau dan berjuang untuk mendampingi korban-korban. Jadi sebelum kita melakukan action lebih cepat lebih baik. Oke, siap. Ya. Semoga ada teman-teman yang lain ikut mendampingi ya Pak. Teman-teman atau masyarakat yang merasa dirugikan dalam hal ini, baik langsung maupun tidak langsung. Semua stakeholder lah ya harusnya ikut. Sudah bersatu berkumpul, mendaftarkan diri. Ya, nanti kita buka semacam dukungan. Semacam posko. Oke, siap. Untuk pengaduan. Posko pengaduan. Semoga berlangsung sukses dan dipermudah urusannya. Terima kasih. Oke, mungkin begitu aja. Ya. Untuk kapan-kapan akan kita lanjutkan untuk kita lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Yahya, Pak Imam, Pak Heru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.